Oleh karenanya, jika ada Wahabi yang mengaku Salafi itu kemudian menyesatkan, membid'ahkan amaliyah Yasinan dan amaliyah tahlilan, berarti kesalafiannya sudah batal. Dia sebagai Salafi sudah batal. Kenapa demikian? Karena para ulama salaf itu melakukan tahlilan, melakukan yasinan, menyesatkan amaliyah tahlilan dan yasinan, berarti menyesatkan ulama salaf. Jika masih ngotot menyesatkan yasinan dan tahlilan, berarti mereka itu, Wahabi itu bukan pengikut ulama salaf, bukan bermanhaj salaf, tetapi bermanhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bermanhaj Syekh Albani, bermanhaj Syekh Fauzan, bermanhaj Syekh Utsaimin, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar dari sekelompok umat Islam yang mengaku bahwa mereka bermanhaj salaf, mengikuti ulama salaf, sehingga mereka menamakan dirinya dengan salafi. Mereka mengatakan dan menegaskan bahwa tahlilan itu bid'ah, yasinan itu bid'ah. Artinya yasinan dan tahlilan itu adalah sesuatu yang sesat, menyesatkan, tidak boleh dilakukan. Kenapa yasinan dan tahlilan itu dituduh bid'ah? Menurut mereka, karena yasinan dan tahlilan itu tidak ada di masa Nabi dan tidak ada di masa sahabat dan juga tidak ada di masa generasi salaf. Sehingga mereka meyakini dan menegaskan bahwa yasinan dan tahlilan adalah perbuatan bid'ah, perbuatan sesat, sehingga wajib dijauhi. Tentu tuduhan bid'ah, tuduhan sesat untuk amaliyah ahlus sunnah wal jamaah yang berupa tahlilan dan yasinan itu adalah tuduhan yang mengada-ada. Tuduhan ini muncul karena kaum Wahabi kurang membaca karya-karya para ulama. Karena kalau kita mencoba mengkaji, kita mencoba membaca dan ngaji dengan benar, maka kita akan temukan keterangan-keterangan di dalam kitab para ulama. Misalnya masalah yasinan, masalah tahlilan. Ternyata yasinan dan tahlilan sudah ada sejak generasi salaf. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Terdapat di dalam kitab Kasyaf Al-Qana, karya Al-Imam Al-Buhuti bermadhab Hambali. Beliau menulis, Qala Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal berkata, Al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'. Mayit atau orang yang sudah meninggal sampai kepadanya kullu syai'in, setiap sesuatu, minal khairi, dari kebaikan. Maksudnya setiap kebaikan, setiap pahala yang dikirimkan kepada mayit, menurut Imam Ahmad bin Hambal akan sampai kepada mayit itu. Misalnya membaca istighfar, membaca Al-Quran, bersedekah, membaca tasbih, lalu pahalanya diperuntukkan atau dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, maka pahalanya sampai menurut Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama salaf. Apa alasannya? Pertama, linususi alwarida fihi, karena ada nas, artinya ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Kedua, wali annal muslimina, karena sungguhnya orang-orang Islam, yajtami'unah, mereka berkumpul, fi kulli misrin, di setiap kota, wa yaqra'unah, dan mereka membaca sebuah bacaan, wa yuhduna, dan mereka menghadiahkan, limautahum, untuk orang-orang yang sudah meninggal dari mereka, min ghairi nakirin, tanpa ada orang yang mengingkari, fakana ijma'an, maka membaca atau mengirimkan pahala bacaan, mengirim pahala kebaikan untuk orang yang sudah meninggal, itu adalah sudah ijma'. Dengan demikian bisa kita fahami bahwa kumpul bareng, ya, kemudian membaca Al-Quran, membaca tahlilan, membaca zikir, kemudian pahalanya dikirimkan, pahalanya diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal, itu sudah ada sejak zaman ulama salaf. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa pada waktu itu setiap kota itu orang-orang berkumpul, orang-orang Islam berkumpul, kemudian membaca bacaan, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, dan
pahalanya dihadiahkan atau diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Dan hal ini nggak ada yang mengingkari, sehingga Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bolehnya mengirim pahala kebaikan kepada orang yang sudah meninggal itu sudah ijma. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yasinan, kumpul-kumpul bareng, membaca Al-Quran, membaca dzikir, kemudian pahalanya diberikan, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, sudah ada sejak zaman ulama salaf seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama salaf. Oleh karenanya, jika ada orang mengaku pengikut ulama salaf, mengaku bermanhaj salaf, tetapi kemudian mengatakan bahwa tahlilan dan yasinan itu bid'ah, berarti dia pengikut ulama salaf yang KW. Dia hanya mengaku saja mengikuti ulama salaf, tapi sebenarnya bukan pengikut ulama salaf. Barangkali mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih bin Fauzan, itu mungkin yang diikuti, bukan ulama salaf yang asli seperti Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya juga perkataan dari Imam Ahmad bin Hambal terdapat di dalam kitab Mathalib Ulin Nuha. Qala Al-Marrudhi, Al-Imam Al-Marrudhi berkata, Sami'tu Ahmad yaqul, saya mendengar Imam Ahmad berkata, idza dakhaltum al-maqabir, jika kalian memasuki kuburan-kuburan, memasuki pekuburan, faqra'u bi Fatihatil Kitab, maka kalian bacalah surat Al-Fatihah wal muawwidatain dan muawwidatain. Wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad waj'alu thawabadzalikah, dan jadikanlah pahala itu semua ila ahlil maqabir, untuk penduduk pekuburan tersebut. Fa innahu yasilu ilaihim, karena pahala yang dikirimkan itu sampai kepada mereka. Wa kanat hakadha adatul ansor, dan ini termasuk kebiasaannya sahabat Ansor fit taraddudi ila mautahum, ketika mereka mendatangi orang-orang yang meninggal dari mereka, yaqra'unal Qur'an, sahabat-sahabat Ansor itu membaca Al-Qur'an. Dari sini bisa kita pahami bahwa sejak zaman sahabat sudah ada kegiatan dan amaliyah membaca Al-Quran, kemudian pahala bacaan Al-Qurannya ini dikirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu sejak zaman sahabat. Di sini dijelaskan itu adalah kebiasaan sahabat Ansor. Nah, kalau kita sekarang yang membaca Yasin, kemudian pahala Yasin itu kita kirimkan kepada orang yang meninggal, kemudian dituduh bid'ah, berarti para ulama salaf termasuk sahabat Ansor itu melakukan sesuatu yang bid'ah atau melakukan kesesatan. Cuma yang perlu kita pertanyakan adalah yang tersesat itu siapa? Ulama salaf atau sahabat yang tersesat, atau kaum yang mengaku salafi yang sebenarnya wahabi itu yang tersesat? Ya sebenarnya nggak perlu dipikir, sudah kita tahu bahwa yang tersesat itu adalah kaum wahabi. Kalau ulama salaf, para sahabat Ansor itu ya nggak tersesat. Kita yang mengikuti ulama salaf, mengikuti sahabat Ansor yang membaca Al-Quran, kemudian pahalanya kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal, juga tidak tersesat. Karena apa? Karena kita yang sebenarnya mengikuti ulama salaf dan mengikuti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya juga keterangan dan penjelasan dari para ulama bahwa yasinan atau membaca tahlilan itu sudah diucapkan dan dikatakan oleh ulama-ulama salaf, ulama terdahulu kita. Misalnya di dalam kitab Al-Mathalib Al-Aliyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir, dan kitab Syarah Ibnu Battal yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari, dan juga kitab Umdatul Qori yang mensyarahi Sahih Bukhari karya Al-Imam Al-Qori. Di dalam kitab-kitab tersebut dijelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hambal mengutip perkataan dari Imam Tawus Sufyan Ats-Tsauri, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, qala, Imam Sufyan berkata, qala Tawus, Imam Tawus berkata, innal mauta, sungguhnya orang-orang yang sudah meninggal, yuftanunah, mereka diuji, fi kuburihim, di dalam kuburan mereka, sab'an, selama 7 hari. Fakanu yastahibbunah, maka mereka para sahabat itu senang, ayut ama anhum, untuk memberi makan atau untuk bersedekah, dan pahala sedekahnya itu diperuntukkan
untuk orang-orang yang sudah meninggal tadi tilkal ayam, pada 7 hari tersebut. Dari sini bisa kita pahami bahwa menurut ulama salaf dari Imam Ahmad bin Hambal, dari Imam Sufyan ats-Tsauri, dari Imam Tawus, mereka mengatakan bahwa para sahabat itu senang untuk beramal soleh, melakukan kebaikan selama 7 hari dari kematian seseorang. Dan pahalanya ini, pahala dari perbuatan baik ini diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Alasannya kenapa? Alasannya karena orang yang sudah meninggal tersebut selama 7 hari itu diuji, mendapatkan cobaan, mendapatkan fitnah, sehingga butuh sekali kiriman-kiriman pahala dari orang yang masih hidup. Nah, masyarakat kita di Indonesia, mereka ngumpul bareng membaca Al-Quran, membaca dzikir, membaca tahlil, lalu pahalanya, pahala dzikir tadi, pahala kebaikan-kebaikan tadi diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal, dan hal itu dilakukan selama 7 hari. Jadi dilakukan selama 7 hari itu bukan karena apa-apa, tetapi memang ada ucapan, ada perkataan dari ulama salaf. Maka sekarang coba kita tanya, yang menjadi pengikut sejati ulama salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum NU, kaum pedesaan, atau kaum Wahabi yang mengaku Salafi. Selanjutnya, keterangan atau dalil yang menjelaskan tentang yasinan atau tahlilan selama 7 hari. Diterangkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Imam As-Suyuti. Al-Hafidh As-Suyuti, beliau ahli hadis. Dijelaskan inna sunnatal it'am, bahwa anjuran memberi makanan atau anjuran bersedekah sab'at ayam selama 7 hari, belagoni telah sampai kepadaku annaha mustamirrah, bahwa anjuran memberi makanan tadi itu terus menerus ilal an, sampai sekarang. Berarti maksudnya adalah masa Al-Imam As-Suyuti di Mekkah wal Madinah, di Mekkah dan Madinah. Fadhahir, maka secara dhahir, annaha lam tutrok min ahdi sahabah, bahwa anjuran memberi makanan selama 7 hari itu tidak pernah ditinggalkan oleh penduduk Madinah dan penduduk Mekkah, min ahdi sahabah, dari masa para sahabat, ilal an, sampai sekarang. Penjelasan dari Al-Imam As-Suyuti ini sebenarnya menguatkan penjelasan yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Battal, Imam Al-Qari, Al-Imam Ibnu Katsir, itu menjelaskan penjelasan di situ. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa dari masa sahabat sampai masa Al-Imam As-Suyuti, penduduk Mekah dan penduduk Madinah, ketika ada orang meninggal, maka selama 7 hari itu memberikan makanan atau bersedekah, atau bisa kita katakan melakukan sesuatu perbuatan baik, dan kemudian perbuatan baik ini dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal tersebut, dan itu dilakukan selama 7 hari. Dari penjelasan-penjelasan tadi bisa kita pahami bahwa sejak generasi salaf, bahkan sejak generasi sahabat, sudah ada yang namanya kirim pahala, ya. Di masa ulama salaf, bahkan di masa para sahabat, itu umat Islam melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, membaca bacaan zikir, kemudian pahalanya itu dikirimkan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Maka jika ada Wahabi yang mengaku Salafi itu kemudian membid'ahkan, menyesatkan amaliyah tahlilan, amaliyah yasinan, berarti kesalafiyahannya, dia sebagai Salafi sudah batal. Baik teman-teman, dari kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.